Selamat hari Minggu dan Shalom. Majelis Jemaat GPM Marbali kembali menyapa Bapak Ibu Jemaat sekalian dalam Warta Jemaat edisi 6 November 2022. Majelis Jemaat GPM Marbali mengucapkan terima kasih dan menyambut dengan sukacita kehadiran warga jemaat pada kebaktian Minggu di saat ini. Bagi jemaat yang baru pertama kali bersekutu dalam kebaktian di Jemaat Marbali, kami mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah. Kiranya kesetiaan beribadah kepada Tuhan merupakan ungkapan syukur yang nyata melalui kehidupan persekutuan dan membawa berkat bagi kita semua. Majelis Jemaat mengucapkan selamat berbahagia bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dalam minggu ini mengucap syukur atas kebahagiaan hari ulang tahun kelahiran, pernikahan, kenaikan pangkat, perbaikan karir warga gereja profesi, serta kebahagiaan jemaat lainnya. Bagi Bapak Ibu jemaat atau simpatisan yang ingin menjadi jemaat tetap Jemaat GPM Marbali, diharapkan dapat menghubungi majelis jemaat atau pengurus unit dan atau langsung ke kantor jemaat setiap jam kerja. Adapun pelayanan yang kami sediakan yakni kebaktian anak, dewasa, pelayanan sakramen baptisan anak, dewasa, alih agama, perjamuan kudus, pernikahan, pastoral pranikah, pasutri, kebaktian sektor, unit, angkatan muda, wadah pelayanan, sekolah minggu, TPI ceria, dan katekisasi. Kami pun mendukung seluruh doa dan pergumulan Bapak Ibu warga jemaat yang sakit, yang sementara berada dalam pemulihan kesehatan di rumah dan rumah sakit, yang mengalami masalah ekonomi, rumah tangga, keturunan, jodoh, pendidikan anak, serta yang susah, hidup sebagai janda, duda, yatim piatu, lanjut usia, yang sementara bergumul dalam promosi jabatan, ujian masuk perguruan tinggi, pendaftaran masuk sekolah lanjutan, dan persoalan umat lainnya dalam tim doa kami setiap pergumulan. Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih kepada seluruh warga jemaat yang telah menopang seluruh pelayanan serta program dan kegiatan jemaat yang berlangsung sepekan. Kiranya upaya membangun bersama persekutuan jemaat ini adalah ungkapan syukur bersama demi membangun pertumbuhan iman dan teologi umat dalam tugas persekutuan, pelayanan, dan kesaksian. Bersama kami Majelis Jemaat GPM Marbali, inilah warta pelayanan dan keuangan selengkapnya. Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih kepada semua umat dan pelayan atas pendampingan, arahan, dan petunjuk bagi pelaksanaan masa orientasi siswa katekisasi tahun ajaran 2022-2023 di tingkat unit, wadah, dan organisasi, sehingga telah berakhir dengan baik. Tuhan Yesus memberkati. Disampaikan kepada jemaat bahwa pelaksanaan ujian semester ganjil PFG kelas katekisasi telah dilaksanakan dan akan dilanjutkan dengan ujian semester ganjil PFG kelas sekolah minggu yang akan dilaksanakan pada hari ini jam 12.00 WIB. Mohon topangan doa jemaat untuk proses dimaksud. Diinformasikan kepada jemaat bahwa akan dilaksanakan perkunjungan rutin jemaat sebagaimana diatur dalam Peraturan Pokok GPM tentang Persekutuan Pasal 34 tentang perkunjungan rutin jemaat. Kegiatan tersebut akan dilaksanakan pada tanggal 15 sampai dengan 17 November 2022. Untuk itu, kami mohon jemaat untuk ikut mendoakan dan memberikan masukan
menjelang kegiatan dimaksud. Disampaikan kepada semua pelayan bahwa akan dilaksanakan kebaktian pelayan pada tanggal 17 November 2022 jam 7 malam di Gereja Sumberkasih. Kebaktian dimaksud sekaligus dilaksanakan malam perenungan pelayan mengakhiri tahun pelayanan 2022. Diinformasikan kepada semua orang tua yang memiliki anak usia 0-3 tahun bahwa kebaktian anak Kabah bulan November akan dilaksanakan pada hari Selasa 8 November 2022 jam 5 sore di Gereja Sumberkasih. Mohon kehadiran orang tua dan anak dalam kebaktian dimaksud. Disampaikan kepada semua laki-laki jemaat bahwa dalam rangka membicarakan persiapan Natal Wadah Laki-laki, maka kebaktian Wadah Laki-laki minggu depan akan digabungkan dalam kebaktian bersama bertempat di rumah Bapak Adam Waremra. Mohon kehadiran semua laki-laki dalam kebaktian dimaksud. Sehubungan edaran Kementerian Kesehatan Republik Indonesia terkait pelaporan kasus gangguan ginjal akut atipikal pada anak, maka berikut ini kami sampaikan himbauan Majelis Jemaat. Memperhatikan surat edaran Kementerian Kesehatan atau Kemenkes Republik Indonesia nomor SR.00-3-3461-3462 tentang kewajiban penyelidikan epidemiologi dan pelaporan kasus gangguan ginjal akut atipikal pada anak terkait gagal ginjal akut atipikal yang menyerang anak-anak. Maka Majelis Jemaat GPM Marbali merasa perlu menghimbau semua umat dan pelayan terhadap beberapa hal sebagai berikut. 1. Perlunya kewaspadaan orang tua yang memiliki anak terutama usia di bawah 6 tahun dengan gejala penurunan volume atau frekuensi urin atau tidak ada urin dengan atau tanpa demam atau gejala prodromal lain untuk segera dirujuk ke fasilitas kesehatan terdekat. 2. Orang tua yang memiliki anak terutama usia balita untuk sementara tidak mengkonsumsi obat-obatan yang didapat secara bebas tanpa anjuran dari tenaga kesehatan yang kompeten sampai dilakukan pengumuman resmi dari pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 3. Perawatan anak sakit yang menderita demam di rumah lebih mengedepankan tata laksana non-farmakologis seperti mencakup kebutuhan cairan, kompres air hangat, dan menggunakan pakaian tipis. Jika terdapat tanda-tanda bahaya, segera bawa anak ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat. Daftar obat sirup yang dilakukan penarikan dari peredaran, update 1 November 2022. 1. Unibaby demam sirup 60 ml, PT Universal Pharmaceutical Industries. 2. Unibaby Demam Drops 15 ml, PT Universal Pharmaceutical Industries. 3. Unibaby Cough Syrup 60 ml, PT Universal Pharmaceutical Industries. 4. Flurin DMP Syrup 60 ml, PT Yarindo Pharmatama. 5. Thermorex Syrup 60 ml, PT Comimax. 6. Paracetamol Drops 15 ml, PT Avi Pharma. 7. Paracetamol sirup rasa mint 60 ml, PT Avi Pharma. 8. Vipcol sirup 60 ml, PT Avi Pharma. Majelis Jemaat meminta topangan doa dan partisipasi aktif jemaat sekalian dalam perencanaan dan pentahapan pembangunan gedung gereja Sumber Hidup, dengan tetap solid berdoa, meminta hikmat dari Allah dalam mengelola seluruh pentahapan dengan baik, sehingga dapat berdampak positif bagi pertumbuhan pelayanan jemaat demi kemuliaan nama Tuhan. Majelis Jemaat terus menghimbau jemaat agar terus memelihara perdamaian dan hidup persekutuan yang harmonis, hindari pertikaian yang sia-sia, yang merusak tatanan hidup sosial dan persekutuan jemaat.
rajinlah berdoa dan beribadah dalam setiap kebaktian dalam jemaat. Isilah halaman medsos kita dengan konten yang menyejukkan ketimbang mencederai hidup persekutuan. Jadilah warganet yang cerdas dengan tidak membagi berita yang tidak bermanfaat. Berusaha memutuskan mata rantai ujaran kebencian, bully, dan fitnah. Kepada orang tua, agar terus mengawasi pergaulan anak, agar menghindari bahaya narkoba, minuman keras yang berlebihan, dan seks bebas, yang justru merusak mental moral dan akhlak generasi masa depan gereja, bangsa, dan negara. Marilah kita merespons anugerah kasih-Nya dengan tetap membiaskan cinta kasih dalam perbuatan kita sehari-hari yang saling menghidupkan. Pelayanan kebaktian minggu ini tanggal 6 November 2022 diatur sebagai berikut. Kebaktian anak jam 7 pagi. Pelayan firman Diaken Nyonya L. Penaonde. Pengasuh pendamping Talita Kumi 1, keyboardis Penatua APD Tabela. Kebaktian dewasa jam 9 pagi. Pelayan liturgi masing-masing. Pelayan firman Pendeta Nyonya L. Akakip. Majelis bertugas Penatua GSR Wakim Diaken B. Unwaru. Kolektaan Unit 3 Sion. Keyboardis Bapak Doni Watutamata. Prokantor Ibu Eka, Ibu Eda, dan Bapak Heri. Soundman Bapak Penatua G. Ibai Gajir. Multimedia Bapak Frejon Pesolima. Pengisi pujian Unit Sion 3. Penerima tamu keluarga Bapak Tommy Meyanu. Peserta kebaktian sektor Sion dan sektor Peniel. Kebaktian dewasa jam kedua, jam 7 malam. Pelayan firman Pendeta F. Watimena. Majelis bertugas Penatua P. Sakarias. Diaken Nyonya P. Kalabori. Kolektaan Unit Immanuel 3. Keyboardis Bapak Doni Watutamata. Soundman Bapak Penatua G. Ibai Gajir. Multimedia Bapak Agus Koupun. Prokantor Ibu Betty, Ibu Ina, Saudara Tos, dan Ona. Pengisi pujian Unit Immanuel 3, penerima tamu, keluarga Bapak Dino An Mama, peserta kebaktian sektor Immanuel dan Talita Kumi. Pelayan firman buka usbu, Penatua P. Sakarias, pembacaan Alkitab Matius 25, ayat 31 sampai 46. Tema mingguan ini hidup saling melayani, nyanyian pujian, nyanyian kidung jemaat. Majelis mingguan minggu ini, Pendeta F. Watimena, Penatua P. Sakarias, Diaken Nyonya P. Kalabori, Kostor bertugas Bapak John Tiven. Informasi keuangan jemaat sepekan. Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih atas partisipasi seluruh jemaat, donatur, dan simpatisan yang telah memberikan persembahan melalui kolekte, persembahan syukur, dan persembahan lainnya. Kami juga mengucapkan terima kasih bagi ibu bapak jemaat yang telah menyumbang uang maupun material kepada panitia pembangunan gedung gereja Sumber Hidup. Yakinlah bahwa seluruh persembahan jemaat tidak jatuh di tanah yang kosong, tetapi di tanah yang subur untuk menopang pelayanan, membantu para janda, duda, dan yatim piatu, dan tetap memberkati jemaat ini. Berikut ini kami sampaikan rekapitulasi pendapatan dan pengeluaran keuangan jemaat minggu ini. Saldo kas periode lalu Rp10.194.500. Total pendapatan per 5 November 2022 Rp13.570.000. Total pengeluaran per 5 November 2022 Rp7.150.000. Saldo kas minggu ini 6 November 2022 Rp16.614.500. Jemaat, demi menjaga kenyamanan dan kekudusan kebaktian di saat ini, berikut ini kami sampaikan protokol kebaktian. Jemaat sekalian, demi menjaga kenyamanan kebaktian, kami mohon perhatian jemaat untuk tidak masuk keluar ruangan kebaktian, membuang sampah, lendir, atau ludah di lantai. Tidak mengaktifkan HP, sebaiknya mengalihkan ke mode silent. Kami informasikan kepada jemaat bahwa ruang kebaktian dan areal gedung gereja adalah kawasan tanpa rokok dan sampah.
Di bagian belakang tersedia 2 kamar kecil dan toilet untuk dipergunakan. Bagi orang tua yang membawa anak kecil, disarankan agar menempati tempat duduk di ruangan utama dan tidak di atas balkon. Perhatikan anak dengan baik selama kebaktian berlangsung, dan jika memerlukan tempat menyusui dan lainnya, bisa melakukannya di ruang konsistori. Demi keamanan jemaat, kami mohon agar selesai kebaktian, jemaat memastikan semua barang bawaan serta kelengkapan kebaktian Anda dibawa pulang dan tidak ketinggalan. Rapihkan tempat duduk dan memungut sampah permen dan sejenisnya sebelum meninggalkan ruang kebaktian. Setelah dentangan lonceng gereja 3 kali, jemaat diundang berdiri menyambut prosesi pelayan kebaktian dengan melakukan nyanyian kidung jemaat nomor 454 bait pertama. Demikianlah warta jemaat edisi minggu ini. Atas perhatian jemaat diucapkan terima kasih. Selamat berkebaktian, Tuhan memberkati. Marbali 6 November 2022, Majelis Jemaat GPM Marbali, Wakil Ketua Penatua M. Borola, Sekretaris Penatua GSR Wakim. Shalom.